Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Alhamdulillah, baik deh. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pengaruh subsidi untuk fungsi linier terhadap keseimbangan pasar. Ya, oke. Jika diketahui sebuah fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q dan penawarannya 3,5 Q dikenai subsidi sebesar Rp2 untuk satu unit barang yang diproduksi, tentukan fungsi keseimbangannya. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah dikenai subsidi, ya, QE dan PE-nya. Setelah itu digambarkan grafik dan juga dihitung berapa subsidi yang diterima oleh konsumen dan produsen, ya. Kita langsung coba. Yang pertama, keseimbangan sebelum dikenai subsidi, ya. Syarat untuk keseimbangan pasar kemarin sudah kita bahas. Syaratnya PD sama dengan PS, ya. PD sama dengan PS. Nah, diketahui di sini tadi PD-nya sama dengan 15 min Q, dan PS-nya sama dengan 3 plus setengah Q, ya. 3 plus setengah Q. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu PD. PD berarti di sini 15 min Q sama dengan 3 plus setengah Q. Nah, ini kita selesaikan dulu. Berarti min Q min setengah Q sama dengan 3 min 15. Nah, ini ya, ke sini ya. Nah, ini ke sini. Setelah itu, ini min 1 Q. Ini ya, kan sama dengan min 1. Berarti min 1,5 Q sama dengan min 12. Nah, Q-nya berapa? Berarti min 12 dibagi min 1,5. Q-nya di sini hasilnya berapa? 12 dibagi 1,5 berapa? 8. Oke, ini sebagai QE-nya. Nah, jadi kuantitas sebelum dikenai subsidi. Nah, bagaimana untuk P-nya? Nah, substitusikan ini ke sini. Nah, ini ya. Ke salah satu, boleh PD, boleh PS. Ini ya, kita pilih. Misalkan kita ke PS, berarti ini PE. Misalkan ke PD ya. Berarti 15 min Q sama dengan 15 dikurangi 8. Berapa hasilnya? 7. Oke, ini ya. Ini sebagai PE-nya. Nah, begitu. Nah, sekarang bagaimana ketika diberikan subsidi oleh pemerintah sebesar Rp2. Nah, di sini subsidinya Rp2. Ya, subsidinya Rp2. Berarti nanti akan berpengaruh pada fungsi permintaan penawaran. Penawaran. Oke. Penawarannya semula berapa? Ayo, tadi 3 plus setengah Q. Nah, ini berarti kita cari dulu PS-nya dulu ya, PSS. Jadi persamaan penawaran setelah subsidi dulu berarti 3 plus setengah Q. Nah, karena subsidi berarti di sini dikurangi. Oke, kan akan mengurangi harga ya karena adanya subsidi ya. Menjadi 3 min 1 W. 3 ini min 2. Hasilnya 1 ya. 1 plus setengah Q. Nah, untuk keseimbangannya berarti sama dengan tadi rumusnya. PD sama dengan, nah di sini PSS. P setelah dikenai subsidi. PD-nya 15 min Q sama dengan 1 ditambah setengah Q. Oke, ini. Terus, ini kita selesaikan. Min Q min setengah Q sama dengan 1 min 15. Oke, berarti min 1,5 Q sama dengan min 14. Ya. Nah, berapa Q-nya?
Q-nya berarti sama dengan min 14 dibagi berapa? 1 ya, min 1,5. Berapa hasilnya? Ya, berapa? 9,3333 seterusnya ya. 333. Nah, ini adalah QES atau Q setelah diberikan subsidi. Nah, bagaimana dengan P-nya? Nah, boleh kita masukkan ini, misalkan PD-nya tadi sama dengan 15 min Q. Boleh dimasukkan ke sini. Nah, misalkan saya beri ini, berarti PE setelah subsidi. Berarti misalkan saya ambil yang mudah saja ini. Nah, ini berarti sama dengan 15 dikurangi 9,333 sekian ya. Berapa hasilnya? 5,6 ya. 5,67 berarti 5,7 ya, 5,7. Nah, ini. Nah, titik-titik ini nanti kita gunakan untuk membantu dalam menggambarkan grafiknya nanti ya. Oke, yang berikutnya kita coba dulu di sini. Nah, berapa subsidi total yang diberikan oleh pemerintah? Nah, rumusnya S kalikan QES. S-nya itu adalah besar pajak yang besar subsidi ya, besar subsidi yang diberikan. QES-nya tadi QES 9,3. Berarti di sini untuk total subsidinya berarti sama dengan 2 kali 9,3. Hasilnya 18,6. Ini adalah subsidi yang diberikan total. Nah, sedangkan SK atau subsidi yang diterima oleh konsumen PE. PE-nya tadi ketemu hasilnya 7 nggih. Hasilnya 7. 7 dikurangi PES-nya adalah P setelah subsidi 5,7 tadi. Nah, ini kalikan Q-nya. Kalikan 9,3. 7 dikurangi 5,7 berapa ya? 7 dikurangi 5,7. Nah, yuk berapa? 1,3. Nah, 1,3 kali 9,3. Ini hasilnya berapa? 1,3 kali 9,3. Berapa? 12. 12, berapa? 12,09. Ini adalah besar subsidi yang dirasakan oleh konsumen atau diterima oleh konsumen. Nah, sekarang berapa besar subsidi yang diterima oleh produsen? Ya, tinggal di atas saja dikurangi. Berarti 18,6 dikurangi 12,09. Ini berapa? 18,6 dikurangi 12,69 berapa? Sudah ketemu? Berapa? 6,51. Ini ya rekan-rekan, bisa ya dipahami ya? Ya, semoga tambah paham. Nah, sekarang kita coba grafiknya. Grafiknya kita coba ya. Bentar, ini grafiknya kita coba di sini. Di paling bawah kita coba grafiknya biar tidak menghapus yang atas nggih. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, kita gambar grafiknya. Yang pertama untuk PD-nya dulu. PD atau fungsi PD ini nanti silakan untuk menggambar grafiknya yang ini ya, yang lurus begitu nggih. Nih kalau punya saya. Nah, seperti ini. Ini sumbu Q-nya, ini sumbu P, ini ya. Nah, yang pertama PD tadi. Untuk PD itu kan sama dengan 15 min Q. Nah, ketika yang pertama, ketika Q-nya 0, Q sama dengan 0, berarti P-nya berapa? P akan sama dengan 15. Nah, ini berarti titiknya Q-nya 0, P-nya 15. Anggap 15 di sini, nggih. 15, misalnya 15, ini nanti separuhnya.
Nah, 15. Yang kedua, ketika P-nya yang 0. P sama dengan 0, Q-nya berapa? Berarti 0 sama dengan 15 dikurangi Q. Berarti Q-nya berapa? 15. Nah, ini juga 15 di sini. Ini 15, ini misalkan 7. Nah, ini tinggal ditarik garis dari sini. Ini saya tarik garis. Nah, ini adalah PD-nya. Nah, begini. Ini nanti kalau rekan-rekan menggambarnya tepat, menggunakan penggaris, terus skalanya benar ya, nanti pasti akan bagus gambarnya. Oke, terus yang kedua, PS. PS dulu. PS tadi itu kan 3 plus setengah Q. Plus setengah Q. Nah, plus setengah Q. Jadi ketika Q-nya 0, Q sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 3 ya. Ini dimasukkan ke sini 0,5 kali 0 kan hasilnya 0. 0 tambah 3 hasilnya 3. Nah, bagaimana ketika P-nya yang sama dengan 0? P sama dengan 0. Berarti Q-nya berapa? 3 dibagi setengah. 3 dibagi 0,5 ya. Ya, hasilnya berapa? 6. Negatif ya hasilnya ya. Min 6. Berarti Q-nya sama dengan min 6 ya. Oke, ini seperti ini. Kita coba. Kita gambarkan PS-nya. Pertama 0,3. Misalkan di sini ini dibagi 5, ini 7,5, ini di sini ya, di sini ya. Ini P-nya 3. Terus ketika ini 6 ya. Ini misalkan ini min 15. 15-nya di sini, ini 7,5 berarti di sinilah ya. Ini misalkan 6, min 6 ya. Ini ke sini, ini putus-putus ya, karena di kuadran 2 atau bernilai negatif. Nah, ini. Nah, kita lihat. Tadi QE dan PE-nya, QE itu kan 8. Nah, ini misalkan ini 7,5, tadi ini. Nah, ini 8 dan 7 ya. Ini 7,5. Nah, ini 7-nya di sini. Nah, ini adalah titik equilibrium atau titik keseimbangan pasar sebelum dikenai subsidi. Ini kalau kita tarik garis lurus, ya, ini adalah PS-nya sebelum subsidi. Nah, bagaimana setelah subsidi? Nah, saya cobakan garis merah. Yang membedakan adalah fungsi penawaran. Oke. Nah, PSS tadi hasilnya PSS atau P setelah subsidi. Saya pakai merah nggih biar berbeda. PSS tadi hasilnya 1 ditambah setengah Q. Ya, ketika Q-nya 0, nah ketika Q-nya 0, nah P-nya sama dengan 1. Nah, ketika dibalik P-nya yang sama dengan 0, berarti Q-nya berapa? 2 atau min 2 ya, min 2. Nah, ini P-nya. Ini Q, maaf. Nah, ini Q-nya sama dengan 2. Min 2. Nah, min 2. Oke, ini min 2 nggih. Kita lihat min 2 di mana? Ini misalkan 3-nya di sini, ini min 2 di sini. Min 2, yang satunya P sama dengan 1 di sini. Nah, ini kita tarik, nanti garisnya sejajar. Nah, ini nanti sejajar ya. Nah, ini hasilnya ada di titik berapa? Ini di titik 9,3, yang ini 9,3. Sedangkan yang ini ada di titik 5,7. Ini adalah E setelah dikenai subsidi. Oke ya, bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Oke, nah untuk video kali ini saya kira cukup. Semoga menambah pemahaman rekan-rekan semua. Nanti bisa diputar kembali, diulang-ulang seperti itu biar tambah paham. Oke, sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.